Shalom saudara, bersyukur bisa menikmati lagi firman Tuhan hari ini. Kita mulai dengan doa seperti pemazmur ini. Tuhan, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Nats kita hari ini dari Mazmur nomor yang ke-11. Saya bacakan ayatnya yang pertama dan keempat. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara, menjadi raja yang diurapi Tuhan ternyata tidak membuat hidup Daud itu bebas dari masalah atau lancar-lancar saja. Daud juga mengalami situasi sulit, bahkan bahaya yang mengancam nyawanya. Mazmur 11 ini adalah kesaksian Daud di salah satu situasi sulit yang dihadapinya itu. Melalui Mazmur ini, Daud merespons nasihat teman-temannya yang mendorongnya untuk melarikan diri. Terbanglah ke gunung seperti burung Daud. Ini satu gambaran, saudara. Di atas gunung tinggilah, burung bisa melarikan diri dari jangkauan senjata para pemburu. Tapi Daud menolak nasihat teman-temannya ini, saudara. Nah, sebenarnya bagi Daud, poinnya bukanlah tentang melarikan diri atau tidak. Sebelumnya Daud pernah melarikan diri, bukan? Ketika dikejar-kejar Raja Saul, atau ketika Absalom anaknya itu memberontak. Tapi mengapa kali ini Daud menolak nasihat teman-temannya ini? Karena saudara, nasihat teman-temannya ini keluar dari rasa putus asa. Teman-temannya ini sudah kehilangan pengharapan. Mereka takut dan pesimis. Karena musuh Daud itu begitu kuat. Punya kuasa, punya senjata. Jadi mereka simpulkan, kalau tidak mau menyerah, maka tidak ada pilihan lagi selain melarikan diri sejauh-jauhnya. Nah, kepada teman-temannya yang ketakutan dan putus asa inilah, Daud menyatakan kebulatan tekadnya. Pada Tuhan aku berlindung. Menariknya saudara, dalam bahasa Ibrani, kata berlindung ini artinya juga melarikan diri, mencari pertolongan. Jadi sekali lagi, bagi Daud, bukan soal melarikan diri atau tidak, tetapi kepada siapa kita melarikan diri. Iman itu tidak bertentangan dengan upaya kita menyelamatkan diri, saudara. Daud melarikan diri. Tapi dia melarikan diri kepada Allah. Dengan iman yang tetap mengandalkan Allah. Dengan kata lain, Daud mau sampaikan begini, saudara. Aku tidak mau melindungi diriku dengan kekuatanku sendiri. Aku juga tidak mau mencari perlindungan dari gunung-gunung tinggi. Aku mau berlindung kepada Tuhan, Sang Pencipta gunung-gunung. Nah, di ayat-ayat selanjutnya, saudara, Daud menyampaikan alasannya. Yang intinya adalah, seburuk apapun situasi hidup kita, tetap ada satu kebenaran, satu fakta yang sangat penting. Bahwa Tuhan itu masih bertahta di surga. Tuhan itu masih memerintah atas dunia, saudara. Dia itu berkuasa. Kata berkuasa di sini artinya posisinya itu paling atas. Lebih di atas dibanding gunung-gunung tertinggi manapun. Tidak ada apapun di atasnya Tuhan itu. Jadi Daud mengimani Tuhan itu di atas, berkuasa atas masalahnya. Jauh lebih besar, lebih berkuasa dari masalahnya. Bahkan dari kekuatan jahat apapun di balik masalahnya itu.
Daud menyatakan, mempercayakan bahwa Tuhan itu lebih bisa diandalkan dibanding apapun atau siapapun yang dia harapkan bisa melindunginya. Satu sikap yang luar biasa, bukan? Bagaimana dengan kita, saudara? Di saat hidup kita tidak sedang baik-baik saja, bagaimana sikap kita? Harus diakui, saudara, naluri kita itu melindungi diri kita sendiri, bukan berlindung pada Allah. Kita terbiasa dengan langsung sibuk mencoba mengatasi masalah kita sendiri dengan cara apapun. Atau sering juga kita melarikan diri dari masalah kita. Mari kita ikuti teladan Daud ini. Mari bulatkan tekad. Kita tidak menyerah dari masalah. Tidak lari dari masalah kita. Kita melarikan diri kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Nah, apa jaminannya kalau Allah itu mau dan pasti melindungi kita, saudara? Injil. Injil itulah jaminannya. Karena saat kita ini masih berdosa, melarikan diri dari Allah, memusuhi Allah, Tuhan Yesus itu sudah mati untuk kita, mendamaikan kita dengan Allah, bahkan membuat kita diadopsi jadi anak-anak Allah. Sehingga sekarang kalau kita ini anak-anak Allah, melarikan diri kepada Allah, Bapa kita, berlindung kepadanya, masakan Bapa itu akan menolak kita? Tuhan Yesus juga pernah bersabda, bukan? Semua rambut di kepalamu, semuanya terhitung oleh Bapamu di surga. Artinya Bapa surgawi itu pasti memelihara kita, pasti melindungi kita. Sehingga dalam situasi sulit apapun atau di musim kehidupan yang penuh masalah, kita bisa merasakan yang dirasakan Daud ini. Tuhanlah kekuatanku. Tuhan itu gunung batu perlindunganku. Amin. Kita berdoa. Tuhan, berilah kami keberanian mempraktekkan firman Tuhan ini dalam situasi-situasi sulit kami. Karena kami tahu, kami percaya Engkau masih berkuasa. Engkau akan selamanya bertahta di surga. Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau selalu pegang kendali atas hidup kami. Kami aman di dalam lindungan Bapa surgawi. Itu keyakinan kami, Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.